Pilot lantas mendorong tuas mesin pesawatnya hingga penuh dan membuat belokan tajam ke kiri dalam usaha mencegah tabrakan. Ketika pesawat KLM melihat pesawat PNM berusaha keluar dari landasan pacu, dia sadar itu sudah terlambat. Pilot pun menarik hidung pesawat ke atas dengan cepat, berupaya menghindari tabrakan dengan pesawat PNM. Namun usahanya gagal. Kedua pesawat pun hancur dalam tabrakan tersebut. Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan membahas tragedi Bandara Udara Tenerife. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Thank you. Mari kita mulai videonya. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Bandara Tenerife yang terjadi pada 27 Maret 1977. Dua jet Boeing 747 milik maskapai KLM dan PNM bertabrakan di landasan pacu Bandara Los Rodeos yang sekarang berubah nama menjadi Bandara Tenerife. Total 583 orang meninggal dunia, yakni 248 penumpang KLM dan 380 penumpang PNM. Terdapat 61 orang yang selamat, dan semuanya merupakan penumpang PNM. KLM 4805 bertolak dari Bandara Amsterdam, Belanda, menuju Kepulauan Kanaria. Pesawat yang digunakan berjenis Boeing 747-206B, membawa 14 awak dan 235 penumpang. Penerbangan ini diawaki oleh Kapten Jacob van Zenten, dengan co-pilotnya adalah Carl Smers dan flight engineer adalah Willem Scherder. Saat musibah tersebut, Jacob van Zenten telah memiliki 11.700 jam terbang, Carl Smers memiliki 9.200 jam terbang, dan Willem Scherder memiliki 17.031 jam terbang. Sementara itu, pesawat PNM 1736 bertolak dari Bandara Los Angeles, New York, dan Kepulauan Kanaria, transit di New York untuk melakukan pengisian bahan bakar. Pesawat yang digunakan berjenis Boeing 747-121, membawa 16 awak dan 380 penumpang. Penerbangan ini diawaki oleh Kapten Victor Grabs, dengan co-pilotnya adalah Robert Bragg dan flight engineer adalah George Warnes. Saat musibah tersebut, Victor Grabs telah memiliki 21.043 jam terbang, Robert Bragg memiliki 10.800 jam terbang, dan George Warnes memiliki 15.210 jam terbang. Dua pesawat itu tidak seharusnya berada di Tenerife. Para penumpang sebelumnya dijadwalkan turun di Las Palmas, yang terdekat dari Gran Canaria. Namun karena ada gerakan separatisme yang menanam bom dan meledak di dalam terminal bandara Gran Canaria, otoritas penerbangan sipil lantas menutup sementara bandara tersebut dan mengalihkan semua penerbangan yang menuju Gran Canaria ke Los Rodeos di Tenerife, termasuk dua pesawat KLM dan PNM. Pada saat itu, pesawat PNM sempat meminta izin ke Menara ATC untuk menunggu Bandara Gran Canaria dibuka kembali dengan memutar-mutar di atas udara. Tapi permintaannya tersebut ditolak. Semuanya harus mendarat di Bandara Los Rodeos. Akhirnya pesawat KLM pun mendarat terlebih dahulu, disusul oleh pendaratan dari pesawat PNM. Saat itu Bandara Los Rodeos merupakan bandara yang kecil, tidak mudah untuk menampung semua pesawat yang dialihkan dari Gran Canaria. Bandara tersebut hanya memiliki satu landasan pacu dan satu landasan gelinding,
serta dihubungkan dengan 4 landasan gelinding penghubung. Banyak pilot yang tidak menyukai bandara ini karena cuacanya yang tidak menentu. Terkadang turun kabut sehingga menghalangi pandangan pilot. Setelah pesawat KLM mendarat dan parkir, pilotnya kemudian meminta izin kepada petugas bandara agar seluruh penumpangnya bisa turun dan menunggu di terminal. Dan permintaannya pun disetujui. Hal yang serupa juga diminta oleh pilot dari pesawat Pan Am. Pilotnya meminta agar seluruh penumpangnya bisa ikut turun dan menunggu di terminal juga. Namun permintaannya ditolak, karena menurut petugas bandara, isi dari terminal tersebut sudah tidak mampu lagi menampung jumlah penumpang, sehingga para penumpang pun hanya diizinkan turun dan menunggu di pinggir landasan. Pilot dari KLM lalu meminta izin kepada petugas bandara untuk melakukan pengisian bahan bakar terlebih dahulu, dan permintaannya pun kembali disetujui. Ketika KLM sedang melakukan pengisian bahan bakar, ada informasi dari otoritas penerbangan sipil yang mengatakan bahwa Bandara Gran Canaria telah dibuka. Namun posisinya, KLM belum bisa terbang. Pilot kemudian langsung memerintahkan seluruh penumpangnya untuk naik kembali ke dalam pesawat. Hanya ada satu penumpang yang kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, dikarenakan pacarnya yang tinggal di sana. Karenanya ia tidak masuk ke dalam daftar penumpang pesawat KLM saat kecelakaan terjadi. Sementara pesawat Pan Am, setelah semua penumpangnya masuk ke dalam pesawat, mereka masih harus menunggu pesawat KLM yang sedang melakukan pengisian bahan bakar. Karena pada saat pesawat KLM dan Pan Am mendarat, posisi dari pesawat Pan Am tersebut berada tepat di belakang pesawat KLM. Jarak antara pesawat KLM dan juga Pan Am pada saat itu hanya berkisar 3,7 meter. Merupakan jarak yang sangat kecil. Hal itulah yang menyebabkan pesawat Pan Am tidak bisa mendahului KLM. Pengisian bahan bakar tersebut memakan waktu sekitar 35 menit. Setelah KLM selesai melakukan pengisian bahan bakar, Menara ATC Bandara Los Rodeos kemudian menginstruksikan pesawat KLM untuk masuk ke landasan pacu, melakukan taksi di sepanjang landasan pacu, dan berputar balik 180 derajat untuk bersiap take off. Tidak lama setelah pesawat KLM masuk ke landasan pacu, pesawat Pan Am kemudian diinstruksikan untuk mengikuti pesawat KLM di landasan pacu yang sama dengan jarak yang cukup jauh, keluar melalui landasan gelinding penghubung nomor 3. Awalnya awak Pan Am tidak yakin apakah ATC menyuruh mereka keluar di landasan gelinding penghubung pertama atau ketiga. Kopilot Pan Am lalu meminta konfirmasi ulang kepada menara ATC, dan dijawab tegas oleh ATC, "Yang ketiga, Pak, yang ketiga." Kabut tebal pun mulai turun di bandara tersebut. Posisi dari pesawat KLM sudah siap di jalur untuk mereka take off, diikuti dengan pesawat Pan Am yang sedang berjalan untuk keluar dari landasan gelinding penghubung nomor 3. Setelah berada di posisi siap untuk take off, pilot pun langsung mendorong tuas daya mesin agar pesawat itu jalan, tapi kemudian ditahan oleh kopilot. Kopilot mengingatkan bahwa ATC belum memberikan izin, dan pilot pun menjawab, "Ya, saya tahu. Segera minta izin." Kopilot kemudian meminta izin kepada ATC untuk segera melakukan take off. Awak KLM kemudian menerima izin berupa instruksi dari ATC yang menjelaskan rute yang akan dilalui pesawat setelah take off. Kopilot pun merasa kebingungan. Instruksi tersebut menyisipkan kata take off, namun tidak menyertakan pernyataan yang jelas bahwa mereka telah diizinkan atau belum. Kopilot lantas mengkonfirmasi ulang izin tersebut dengan mengatakan, "Kami belum take off, kami baru akan bersiap untuk take off." Panggilan radio dari awak Pan Am kepada ATC pada saat yang bersamaan menyebabkan gangguan transmisi pada radio selama beberapa detik, sehingga ada kata-kata yang hilang atau tidak terdengar oleh kopilot KLM dari respon balik ATC. Kopilot hanya mendengar kata oke. Kata oke itulah yang membuat kesalahpahaman antara pilot dan kopilot KLM, dan mengira bahwa pesawatnya telah mendapatkan izin take off dari ATC. Pesawat Pan Am mulai melaju dengan perlahan, sementara pesawat KLM pun sudah siap untuk take off dengan kecepatan tinggi. Ketika pesawat KLM mulai melaju, flight engineer sempat mengungkapkan kekhawatirannya
tentang pesawat PNM yang belum juga keluar dari landasan pacu, dengan bertanya kepada pilot, apakah pesawat PNM itu telah keluar dari landasan pacu, Cap? Dan pilot menjawab, ya, sudah. Namun selang beberapa detik dari pertanyaan itu, kemudian mereka melihat ada penampakan pesawat PNM sedang menuju ke arah mereka. Begitupun halnya PNM. Pilot dari pesawat PNM melihat lampu roda pendaratan pesawat KLM dalam jarak yang sangat dekat, serta kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Pilot pun berkata, "Astaga, pesawat itu mendatangi kita." Lalu kopilot berteriak, "Keluar, keluar, keluar!" Pilot lantas mendorong tuas mesin pesawatnya hingga penuh dan membuat belokan tajam ke kiri dalam usaha mencegah tabrakan. Ketika pesawat KLM melihat pesawat PNM berusaha keluar dari landasan pacu, dia sadar itu sudah terlambat. Pilot pun menarik hidung pesawat ke atas dengan cepat, berupaya menghindari tabrakan dengan pesawat PNM. Namun usahanya gagal. Kedua pesawat pun hancur dalam tabrakan tersebut. Dentuman yang sangat-sangat kencang terdengar di seluruh bandara, dan asap hitam yang mengepul tebal terlihat sangat gelap dan menutupi langit di bandara tersebut. Bencana ini memiliki pengaruh yang besar terhadap industri penerbangan, terutama menyoroti pentingnya menggunakan standarisasi dalam komunikasi radio. Oke guys, kita telah sampai di penghujung video. Bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Bisa kalian komentar di bawah, serta share video ini dan tunggu video menarik lainnya dari 7 April. Bye.